Oke, hari ini saya bermaksud menjelaskan penggunaan Microsoft Excel. Microsoft Excel sendiri merupakan program aplikasi spreadsheet atau program aplikasi lembar kerja yang akan membantu Anda dalam menghitung atau mengkalkulate, memproyeksikan, menganalisa, dan mempresentasikan data. Nah, Microsoft Excel yang akan saya perkenalkan saat ini yaitu versinya Microsoft Excel versi 2019. Nah, Microsoft Excel sendiri merupakan bagian dari paket program aplikasi Microsoft Office. Jadi kalau Anda menggunakan Microsoft Excel versi 2019, berarti itu merupakan bagian daripada Microsoft Office 2019. Nah, Microsoft Office sendiri itu dikeluarkan secara resmi dalam berbagai paket ya. Di antaranya Anda dapat menggunakan edisi Microsoft Office Home and Student 2019 atau menggunakan Microsoft Office edisi Home and Business ya 2019 atau menggunakan Microsoft Office 2019 Professional atau menggunakan Microsoft Office berbasis layanan cloud ya yang biasanya berbayar tahunan ya per tahun atau per bulan, yaitu menggunakan Microsoft Office 365 Home atau Microsoft Office 365 Personal. Nah, pada umumnya pada setiap Microsoft Office yang Anda install di komputer Anda itu pasti defaultnya minimal ada Microsoft Excel, ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint. Sedangkan untuk aplikasi Microsoft Office lainnya seperti Microsoft Office Access, kemudian Microsoft Office Visio, Publisher, itu tergantung paket atau edisi yang Anda install. Nah, kita akan mencoba pada hari ini memperkenalkan bagaimana Anda menggunakan Microsoft Excel. Yang saya bahas kebetulan Microsoft Excel versi 2019. Tetapi, kalaupun Anda sekalian mencobanya menggunakan Excel versi 2016 atau versi di bawahnya tidak menjadi masalah karena pada umumnya interface-nya dan fungsi-fungsinya atau fiturnya tidak jauh berbeda. Oke, kita mulai sekarang bagaimana Anda mulai menggunakan Microsoft Excel versi 2019. Di jendela desktop komputer Anda pilih tombol Start, kemudian Anda cari Excel. Biasanya di jendela tombol Start itu sudah terurut, ya, terurut abjad, ada Excel di sana, atau mungkin saja sudah tersimpan di tombol Start. Di sini Anda pilih Excel. Baik dipilih melalui jendela yang ada di sini maupun dari tombol komen yang ada di sini, hasilnya sama saja. Saya pilih Excel, kemudian tunggu sampai jendela Microsoft Excel itu terbuka. Defaultnya ketika Anda pertama kali membuka Microsoft Excel versi berapapun, 2019, 2016 atau versi berapapun, kira-kira tampilannya sebagai berikut. Di sebelah kiri ada jendela navigation yang ada tulisannya Excel. Kalau menggunakan Word ya tulisannya Word, menggunakan PowerPoint ya tulisannya PowerPoint. Ada navigation-nya itu ada Home, ada New, ada Open. Tentunya Home ini adalah mewakili semua fasilitas yang umum digunakan, ya. Tetapi Anda juga dapat langsung masuk ke dalam navigation New kalau terkait dengan ingin menyiapkan buku kerja baru yang masih kosong. Kalau Anda pilih New, defaultnya ada pilihan blank workbook. Kemudian Anda juga dapat menggunakan template-template yang disediakan secara online di internet oleh Microsoft Office. Template-nya pilihannya cukup banyak, ya, bisa puluhan, ya, atau bahkan mungkin ratusan. Dan template ini diwakili juga dengan kategori-kategori. Ada kategori bisnis, ini template kategori bisnis, back, ada template kategori personal, back, kemudian ada kategori planners and trackers, ya. Kemudian back lagi, kemudian ada kategori budget,
ya. Kemudian juga ada kategori yang terkait dengan grafik, chart, dan lain-lain. Ya, saya pilih back kembali. Itu kalau mau menggunakan template-template yang disediakan oleh Microsoft Office. Ya, atau bisa juga Anda bermaksud membuka kembali buku kerja yang pernah dibuat sebelumnya. Anda tinggal pilih open. Kemudian Anda cari buku kerja mana yang pernah dibuat dan disimpan di mana. Nah, karena terkait dengan ingin membuat buku kerja baru yang masih kosong, maka saya pilih new. Di tab new ini ada pilihan blank workbook. Artinya buku kerja baru yang masih kosong. Kenapa disebut buku kerja? Karena Anda memang bekerja dengan sebuah buku, gitu ya. Kalau saya pilih blank workbook, tunggu, maka jendela interface atau antarmuka Microsoft Excel ditampilkan. Ciri khasnya adalah untuk buku kerja Excel itu selalu ditampilkan baris dan kolom. Ini adalah baris, ini adalah baris 1, 2, 3 ke bawah, dan ini adalah kolom ABCD. Jadi untuk baris diwakili dengan angka dari atas ke bawah, sedangkan untuk kolom diwakili dengan abjad huruf dari A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini contoh tampilan lembar kerja dari buku kerja Microsoft Excel. Seperti saya sampaikan, karena Anda bekerja dalam buku kerja, defaultnya ditampilkan dengan nama book 1, buku 1. Dari sebuah buku ini disediakan satu halaman, sheet 1. Anda boleh dari sebuah buku kerja ini menambah sheet 2, nantinya di sini Anda menambah sheet 3, Anda menambah sheet 4, dan seterusnya. Jadi menambah halaman-halaman buku. Jadi kalau misalkan saja Anda bermaksud membuat laporan gaji karyawan selama 1 tahun, maka ya Anda cukup membuat buku kerja penggajian yang isinya halaman 1 laporan gaji bulan Januari, sheet 1, halaman 2, sheet 2 untuk laporan bulan Februari, sheet 3 untuk halaman laporan penggajian bulan Maret, dan seterusnya sampai dengan sheet 12 laporan penggajian bulan Desember. Kira-kira seperti itu. Ya, kita lihat interface daripada buku kerja Microsoft Excel yang kebetulan diwakili oleh halaman 1, sheet 1. Ya, ciri khasnya. Pertama, semua aplikasi Microsoft Office itu tampilan menunya itu diwakili dengan tab menu sebagai berikut. Mulai dengan tab file yang tadi, ya, untuk kembalinya Anda pilih back. Di sini ini tab file, ya, back. Kemudian ada tab home, ada tab insert, ada tab draw. Tab draw hanya ditampilkan apabila Anda menggunakan notebook atau laptop yang layarnya touchscreen, ya, jadi dipakai untuk stylus ataupun untuk menggambar, itu draw, ya. Tetapi kalau Anda menggunakan notebook atau laptop yang bukan touchscreen, maka otomatis tidak ada tab draw. Ada tab page layout, ada tab formula, tab data, tab review, tab view, dan tab help. Nah, di bawah tab ini ada kumpulan perintah yang terkumpul dalam sebuah baris atau ribbon. Ya, jadi kalau saya memilih tab home, Anda punya ribbon yang berisi kumpulan perintah yang terkait dengan perintah-perintah yang paling sering digunakan. Ya, di tab home ini ada grup clipboard, ada grup font, ada grup alignment, ada grup number, grup style, dan seterusnya. Di tab insert pun seperti itu, ada grup-grup kumpulan perintah. Di tab formula pun ada grup-grup kumpulan perintah. Nah, ciri khas daripada ribbon, ya, atau perintah yang ada atau komen yang ada pada Microsoft Excel, kalau Anda perhatikan di sini tampilannya itu kan tab home, tab insert, dan seterusnya. Kalau misalkan ribbon ini dirasakan tidak dibutuhkan, mau disembunyikan, menyembunyikannya, Anda gunakan tombol ini, collapse the ribbon, atau boleh memakai Ctrl F1, dia sembunyikan. Jadi ribbonnya disembunyikan, sehingga mungkin area kerja pada buku kerja atau lembar kerja sheet 1 lebih luas. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkannya kembali? Menampilkannya, Anda gunakan tombol ini, ribbon display option. Kalau Anda ingin menampilkan kembali tab, menu, dan komennya, ya, atau ribbonnya, Anda pilih show tab and comment. Dia tampilkan kembali. Jadi saya ulangi, Anda pilih ini,
ya. Collapse the ribbon, klik, kemudian menampilkannya kembali. Anda gunakan ini, kemudian show tab and comment. Kalau ternyata Anda bermaksud menyembunyikan komen atau ribbon berikut tabnya, Anda gunakan pilihan ini, Anda pilih auto hide ribbon. Dia betul-betul tab menunya disembunyikan, ribbonnya atau comment buttonnya juga, tombol-tombol perintah juga disembunyikan. Menampilkannya Anda pilih di sini, defaultnya Anda pilih show tab and comment. Dia tampilkan kembali. Ya, ini adalah menampilkan dan menyembunyikan ribbon. Atau boleh lebih mudah Anda dengan mengklik 2 kali pada tabnya. Jadi kalau ingin menyembunyikan ribbon cukup klik 2 kali dia sembunyikan. Tampil lagi klik 2 kali. Di tab manapun. Jadi di tab formula ini menyembunyikan, ini menampilkannya kembali. Itu cara yang mudah untuk menampilkan dan menyembunyikan ribbon. Nah, ribbon ya atau kumpulan perintah yang tersimpan pada tab ini dapat dimodifikasi, dapat ditambah dengan ribbon baru sesuai kebutuhan. Nah, untuk memodifikasinya, Anda pilih menu File, kemudian di navigation sebelah kiri, Anda pilih More, Anda pilih Option. Nanti keluar kotak dialog Excel Option. Pada kotak dialog Excel Option ini, Anda pilih Customize Ribbon. Nah, kan di sini ditampilkan default ribbon yang ada home, insert, draw. Kalau diberi tanda check mark berarti tab home tampil, tab insert tampil, tab draw tampil. Nah, nanti kalau check mark ini dibuang, berarti tab draw tidak akan ditampilkan seperti itu. Nanti kalau Anda bermaksud menambah tab baru ya yang dibuat sendiri, customize sendiri, Anda tinggal pilih new tab, kemudian diisikan dengan perintah apa. Nanti akan dibahas pada sesi yang lain. Saya klik OK. Itu untuk memodifikasi ribbon. Di atas ribbon di sebelah kiri, di sini ada namanya Quick Access Toolbar. Ya, defaultnya sebenarnya ada tombol Save, ada tombol Undo, dia ada tombol Redo. Nah, kalau Anda bermaksud memodifikasi tampilan Quick Access Toolbar, Anda tinggal klik tombol panah ke bawah di sini. Ini defaultnya new, kemudian open biasanya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian undo redo. Nah, Anda dapat menambahkan di sini mau menambahkan tombol save, misalkan saja ada tombol save di sini. Mau menyembunyikan tombol new dan open, Anda tinggal sembunyikan seperti ini. Ini untuk memodifikasi tampilan Quick Access Toolbar. Tentunya tujuan daripada Quick Access Toolbar adalah untuk tombol-tombol perintah yang paling sering digunakan. Jadi walaupun nanti ribbonnya disembunyikan, Quick Access Toolbar tetap bisa tampil. Quick Access Toolbar ini, kalau ternyata tidak ada yang sesuai, Anda dapat menambahkan sendiri dengan menggunakan pilihan More Comment di sini. Anda pilih More Comment, nanti akan keluar kotak dialog Excel Option. Dan otomatis kategorinya adalah kategori Quick Access Toolbar. Nah, Anda bisa menambahkan. Anda mau menambahkan perintah apa? Yang pertama Anda pilih dulu kategori komennya, ya, kategori populer, all comment, dan seterusnya. Anda tinggal pilih kategorinya. Kalau ingin tampil seluruhnya, Anda pilih all comment. Dia akan tampilkan seluruh perintah yang jumlahnya tuh puluhan, ya kan? Tapi kalau ingin yang populer, Anda pilih populer. Anda bisa menambahkan, misalnya saja di sini saya mau menambahkan perintah baru yaitu copy and paste. Saya tambahkan perintah copy, misalkan di sini klik add, maka copy nanti masuk ke sini, gitu ya. Kemudian saya pilih paste, maka paste masuk. Ini kebetulan saya sudah masuk. Kalau tidak jadi, Anda tinggal pilih copy, remove, kemudian paste, remove, gitu ya. Jadi saya tambahkan copy, add, kemudian saya tambahkan paste di sini, add, sehingga Anda punya perintah baru pada Quick Access Toolbar. Anda klik OK. Nah, sekarang untuk menampilkannya, Anda tinggal centang di sini, copy and paste-nya. Ya, copy and paste-nya dicentang. Maka di sini kalau Anda perhatikan di sini ada tombol copy dan ada tombol paste. Ya, kayak seperti itu. Nah, Quick Access Toolbar tidak selalu harus di atas. Bisa juga Anda atur posisinya di below, show below the ribbon di sini. Cuma kalau Anda pilih show below the ribbon, tentunya area kerjanya menjadi lebih sempit karena dia ditempatkan di bawah ribbon. Jadi sebaiknya tetap di show above the ribbon, tetap di atas. Di bawah ribbon, di sini ada formula bar. Semua teks yang Anda ketikkan, angka yang Anda ketikkan, rumus yang Anda ketikkan,
rumus atau formula yang Anda ketikkan, kemudian fungsi yang Anda ketikkan, itu adanya ditempatkannya atau diketikannya pada formula bar di sini. Formula bar ini kalau dirasakan kurang besar, Anda bisa expand di sini. Ini memperbesar, memperkecil area formula bar, terutama untuk teks yang panjang, atau untuk rumus atau formula, ataupun fungsi yang cukup panjang. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian di bawahnya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ciri khas daripada Microsoft Excel itu diwakili oleh kolom yang diwakili dengan huruf ABCD. Yang tampil di sini hanya sebagian A sampai S tergantung ukuran tampilan zoom jendela layarnya, dan barisnya dari 1 sampai 22. Kalau Anda ingin bergeser ke kolom sebelah kanannya, Anda tinggal menggunakan tanda panah ke kanan di keyboard untuk bergeser ke kolom berikutnya. Tapi kalau ingin langsung meluncur ke kolom yang paling akhir, Anda tekan tombol kontrol bersamaan dengan tombol panah kanan di keyboard. Maka akan meluncur ke kolom yang paling akhir, kolom XFD. Kembalinya kontrol tanda panah ke kiri. Jumlah baris yang tampil hanya 22 baris, tapi kalau Anda ingin meluncur ke baris yang paling akhir, gunakan kontrol panah ke bawah. Ini loh baris terakhir, yaitu baris 1.048.576. Cukup kan untuk bekerja dengan hanya satu halaman atau sheet saja. Kembalinya Anda gunakan kontrol panah atas untuk kembali ke sel kolom A baris 1. Di bawah, di sini ada tampilan sheet. Sheet 1 berarti halaman 1, sheet 2 halaman 2, sheet 3 halaman 3, sheet 4 halaman 4, dan menambah sheet baru Anda gunakan new sheet atau plus untuk sheet 5 dan seterusnya. Pembahasan sheet nanti kita bahas di sesi berikutnya. Di bawah, di sini, ada tombol slider untuk memperbesar, memperkecil area kerja zoom. Ini plus untuk zoom in, menambah besar. Ini minus zoom out untuk memperkecil, atau boleh gunakan kontrol scroll di mouse. Ini memperbesar, kontrol scroll ini memperkecil. Ya, seperti ini. Tergantung kebutuhan juga Anda mau tampilkan seperti apa. Nah, kemudian setiap data yang akan Anda ketikkan itu diwakili oleh sel. Misalkan kalau saya tempatkan memakai mouse di sini, ini artinya selnya ditempatkan di kolom B baris 2 atau biasa disebut dengan sel B2. Tertulis di sini B2. Kalau saya tempatkan di sini berarti sel D5, ya, kolom D baris 5. Seperti itu. Karena setiap data yang diketikkan diwakili oleh pointer yang ditempatkan pada sel data ingin ditempatkan. Data yang diketikkan dapat berupa teks, dapat berupa angka. Jadi kalau saya ketikkan Bandung, ini maka dia berupa teks, dan ketika di enter dia turun ke bawah ke baris berikutnya. Nah, di sini tertulis Bandung, ya. Nah, kalau ingin mengetikkan data angka 45, enter, ini data angka, ya. Berbeda kalau teks pada sel Microsoft Excel ditempatkan rapat kiri, tapi kalau data angka cirinya ditempatkan rapat kanan, ya, rapat kanan. Kalau data yang diketikkan pada lembar kerja Excel tidak jadi, Anda tinggal simpan di sel yang Anda inginkan, tinggal tekan tombol delete, dia terhapus. Ya. Nah, seperti ini. Atau kalau Anda bermaksud menyunting data, Anda simpan di sel yang mau Anda sunting, Anda klik di formula bar, Anda ganti di sini datanya dengan angka yang lain, enter, itu menyunting data. Menghapusnya tekan del. Nah, kalau Anda selesai menggunakan Microsoft Excel, Anda dapat menutupnya menggunakan tombol X di sini, artinya close, ya, atau bisa juga menggunakan di sini file, ya, di sini pilih menu file, Anda pilih close, ya. Nah, kalau ternyata belum pernah disimpan sebelumnya, dia konfirmasi apakah mau disimpan terlebih dahulu, ya, atau mau diabaikan. Ini contoh karena kebetulan saya memang belum mengisi data. Ketika ditanya apakah perubahannya mau disimpan atau tidak, saya pilih don't save, tanpa disimpan. Ini menutup lembar kerja Microsoft Excel. Nah, kalau sudah ditutup, maka sheet satunya hilang, ya. Dan kalau Anda bermaksud menyiapkan sheet baru, Anda pilih lagi di sini new, kemudian Anda pilih blank workbook lagi. Maka lembar kerja Excel baru disiapkan kembali untuk
Buku Kerja Baru. Jelas?